kalau kita melihat sebenarnya kita melihat data 10 tahun terakhir, Oke. itu kurang lebih sudah ada 10 kasus kebakaran depo Pertamina di Indonesia. Dari indikasi tersebut, kami teman-teman dari Polinet melakukan observasi, datang langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kemudian jarak antara depo Pertamina dengan perumahan warga, seperti itu. Berarti Polinet secara kelembagaan siap ya? Kami siap untuk adu data jor-joran dengan Pertamina. Iya, kami siap untuk itu. Oke. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Makassar Bicara padanya. Alhamdulillah, sekarang kita bersama dengan narasumber kita adalah, saya panggil mungkin Kakak Naila ya. Iya. Kak Naila. Kak Naila ini adalah salah satu peneliti di Polinet yang insya Allah kita akan mendiskusikan terkait dengan wacana yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat Kota Makassar. Ini terkait dengan polemik depo Pertamina Makassar, Kak Naila. Iya. Nah, jadi belakangan ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman membaca beberapa artikel pemberitaan belakangan ini di Makassar, santer banyak terdengar kabar, bahkan ada beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ini persoalan banyak yang mempermasalahkan letak lokasi Pertamina yang sangat-sangat dekat katanya dengan pemukiman warga. Nah, kemudian kami mendapatkan bahwa Polinet salah satu lembaga, organisasi yang juga khusus terlibat dalam memberikan kajiannya terkait dengan hal itu. Nah, sekarang kita bersama Naila, selaku peneliti, beliau berkesempatan hadir pada sore hari ini, teman-teman sekalian. Kedepannya kita akan membincangkan terkait dengan masalah depo ini, Kak. Iya. Nah, mungkin pertama, Kak, sebenarnya apa sih yang, karena kan Polinet ini sudah mengeluarkan hasil riset nih, yang perdana tentang persoalan ini. Sebenarnya apa yang melatar belakangi riset itu, Kak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Oke, jadi selamat sore Kak Akbar sebelumnya. Kak. Jadi untuk kita langsung terkait latar belakangnya, kenapa kemudian teman-teman dari Polinet ini melakukan riset terkait keberadaan depo Pertamina. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kita melihat data 10 tahun terakhir, itu kurang lebih sudah ada 10 kasus kebakaran depo Pertamina di Indonesia. Nah, dari 10 kebakaran itu baru-baru saja terjadi pada Maret yang lalu, itu ada kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Nah, itu memakan korban kurang lebih 33 jiwa. Nah, itu korban meninggal. Belum lagi kemudian korban yang luka-luka yang dibawa ke RS seperti itu. Nah, itu kemudian menjadi salah satu indikasi bahwa ada yang keliru dari manajemen pengelolaan depo Pertamina di Indonesia. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari indikasi tersebut, kami teman-teman dari Polinet melakukan observasi, datang langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kemudian jarak antara depo Pertamina dengan perumahan warga, seperti itu. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan, itu kami mendapati bahwa ada untuk jarak antara rumah warga dengan depo pagar depo Pertamina itu 19 meter. Nah, untuk jarak dari tangki depo Pertamina dengan perumahan warga itu ada 45 meter. Nah, tentunya dari standar APA itu tidak memenuhi standar. Nah, standar yang ditentukan itu adalah minimal 60 meter. Nah, untuk standar NFPA sendiri itu ada 122 meter. Nah, ada lagi standar yang ketiga yang dikeluarkan oleh keputusan Direktur Jenderal ISDM. Nah, itu jaraknya 50 meter karena berada di kelas 1 sampai 2B, seperti itu. Nah, jadi secara 3 standar aturan itu tadi, tentunya depo Pertamina Makassar ini tidak memenuhi standar. Artinya bisa dikatakan melanggar begitu. Sudah melanggar, seperti itu. Jadi di riset itu Polinet menemukan beberapa fakta ya.
bahwa paling tidak ada tadi 3 variabel yang diduga dilanggar oleh Pertamina. Oke. Selain itu Kak, mungkin bisa diceritakan teman-teman, apalagi ketika saat teman-teman Polinet langsung ke lapangan, mungkin juga bisa langsung disambung setelah riset itu, apa respon masyarakat tentang riset Polinet kira-kira? Oke, jadi sebenarnya teman-teman dari Polinet ini kan tergabung dari beberapa akademisi, kemudian ada praktisi, ada pakar kebijakan publik dan sebagainya. Nah, tentunya kami ingin melestarikan budaya-budaya akademisi, yakni sebelum melakukan advokasi kebijakan, tentunya kita harus melakukan riset terlebih dahulu, seperti itu. Nah, makanya kenapa kemudian kami di Polinet ingin melakukan riset tersebut, supaya ada justifikasi yang objektif tentang apa yang kemudian kami ungkapkan ke publik nantinya, seperti itu. Nah, untuk temuan-temuan hasil riset ini, jadi awalnya mungkin saya ceritakan terlebih dahulu tentang konsep atau pendekatan apa yang kami gunakan dalam riset ini. Nah, jadi untuk konsep yang kami gunakan dalam riset kali ini yaitu ESG. Nah, ESG ini adalah environment, itu adalah lingkungan, kemudian sosial, dan governance. Nah, pendekatan ini yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa baik sebuah perusahaan itu mengatasi resiko-resiko yang ada pada aspek sosial, kemudian ada dari lingkungan, dan ada dari governance-nya, tata kelolanya, seperti itu. Nah, dari temuan Polinet itu, kami telah membuat policy brief yang kemudian kami sudah serahkan ke beberapa pihak, ke beberapa stakeholder terkait. Nah, untuk temuan-temuannya sendiri, karena ada 3 indikator yang tadi. Nah, yang pertama dari aspek lingkungan, itu kita mengukur bagaimana kemudian emisi yang dihasilkan dari aktivitas di depo Pertamina. Nah, dari stakeholder yang kami wawancarai, itu mengemukakan bahwa di sekitar depo Pertamina itu udaranya panas, seperti itu. Nah, kemudian ada yang mencium bau gas, bau bensin, dan sebagainya. Nah, tentunya ini berdampak sama kesehatan masyarakat dan kualitas udara di sekitar depo, gitu. Nah, ini ada kemudian stakeholder yang mengungkapkan kepada kami bahwa kesehatan mereka terganggu, ada yang flu, kemudian ada batuk, bahkan ada yang sesak nafas, seperti itu. Itu karena dampak itu, karena bau gas itu, minyak itu. Iya, seperti itu. Nah, itu ada hasil emisi yang dihasilkan sehingga berdampak ke kesehatan masyarakat yang berada di sekitar depo Pertamina, khususnya yang berada pada zona berbahaya di bawah 100 meter itu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan sumber daya dan teknologi yang tidak ramah lingkungan ternyata. Seperti itu. Nah, contoh kecilnya adalah salah satu yang kami temukan bahwa lifetime tangki atau umur tangki di depo Pertamina Makassar itu sudah tidak memenuhi standar yang semestinya. Itu maksudnya bagaimana? Tidak memenuhi standarnya itu bagaimana? Nah, jadi untuk lifetime tangki itu ada aturannya. Nah, aturannya ini sebenarnya ada 2 yang digunakan. Nah, yang pertama itu adalah standar APA. Standar APA ini adalah American Petroleum Institute. Nah, kemudian yang kedua adalah NFPA. Nah, NFPA ini dan APA ini adalah standar yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik teknologi yang digunakan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata lifetime tangki di Pertamina itu sudah 47 tahun untuk depo Pertamina Makassar. Seperti itu. Nah, untuk standarnya sendiri itu sudah 35 tahun. Untuk standar itu 35 tahun. Itu yang ideal. Yang idealnya. Sementara yang ada di Makassar itu sudah 47 tahun. Tentu hal ini sangat jauh dari standar yang ditentukan, seperti itu. Nah, ini tentunya berbahaya apabila terjadi ledakan atau kebakaran, dan itu potensinya besar untuk masyarakat yang berada di sekitar depo Pertamina, seperti itu. Itu untuk aspek lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada dari aspek sosialnya. SDM-nya yang tadi ya. Ya, sosialnya. Sosialnya ini itu ada dari aspek tenaga kerjanya. Nah, aspek tenaga kerja yang pertama ini ternyata kita ketahui bahwa dari hasil temuan kami dari mewawancarai berbagai stakeholder terkait bahwa ternyata masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar depo Pertamina itu tidak diprioritaskan untuk bekerja di depo Pertamina. Banyak kemudian masyarakat yang
apa ya istilahnya yang mengeluhkan terkait itu, bahwa mereka sudah melamar kerja ke Depo Pertamina sebagai satpam lah dan sebagainya, sebagai supir mungkin. Nah, tapi tidak diterima oleh Depo Pertamina. Nah, itu otomatis mengindikasikan bahwa tidak ada prioritas kerja bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar depo. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ternyata Depo Pertamina ini tidak menjamin hak-hak asasi masyarakat di sekitar Depo Pertamina. Nah, itu seperti apa itu? Nah, kemudian dari hasil riset kami itu ditemukan, kami mencoba memberi pertanyaan beberapa hak, misalnya hak atas rasa aman, kemudian ada hak akses ekonomi dan hak hidup, seperti itu. Nah, contoh yang semestinya paling paling urgen untuk dijaga itu adalah hak atas rasa aman. Ternyata secara kuantitatifnya itu menunjukkan bahwa ada 80% lebih stakeholder yang mengatakan bahwa hak atas rasa aman mereka itu terganggu. Seperti itu. Nah, tentunya ini adalah kelalaian begitu dari pihak Depo Pertamina karena tersebut. Tidak mampu menjamin rasa aman. Iya, betul. Tidak mampu menjamin dan tidak mampu memenuhi hak asasi manusia, khususnya dalam aspek hak atas rasa aman. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, untuk faktor ketiga itu kita melihat dari bagaimana kemudian aspek governance-nya, tata kelolanya. Nah, yang pertama kita lihat dari aspek bagaimana manajemennya. Manajemen ini artinya bagaimana kemudian masyarakat dilibatkan, kemudian bagaimana koordinasi dengan pemerintah setempat, seperti itu. Nah, ternyata dari hasil temuan riset Polinet itu menunjukkan bahwa sekitar 80% masyarakat itu tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan dalam artian apa? Tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Depo Pertamina. Entah itu dialog mungkin atau sebagainya. Nah, dari ungkapan salah satu stakeholder saya ingat bahwa dia mengatakan bahwa pernah terjadi dialog antara Pertamina dengan masyarakat. Namun masyarakat yang dilibatkan itu tidak secara keseluruhan. Jadi dialog ini dia bahasnya apa nih, Kak? Nah, dialognya ini sebenarnya tidak membahas bagaimana kemudian dampak keberadaan Depo Pertamina, tapi lebih membahas bagaimana pendisiplinan pemukiman warga di sekitar depo. Berarti bisa dibilang bahwa Pertamina melihat bahwa penduduk yang hidup juga di situ juga bermasalah. Iya, karena lokasinya yang sangat dekat dengan pagar Depo Pertamina dan tentunya sebenarnya itu mengindikasikan bahwa depo tahu bahwa itu berbahaya. Gitu, pihak Pertamina tahu bahwa itu mengancam keselamatan warga. Makanya kemudian dialog itu dilaksanakan. Nah, tapi yang jadi catatan adalah karena Pertamina tidak melibatkan masyarakat secara umum. Pertamina hanya mengundang pihak-pihak terkait yang tidak representatif, seperti itu. Dia hanya mengundang RT dan RW, bahkan ada RT yang kemudian tidak dilibatkan, RT dan RW yang tidak dilibatkan. Nah, itu yang disayangkan sebenarnya. Jadi secara partisipasi publik untuk khususnya masyarakat di sana itu kurang ya? Iya, betul. Dalam pengambilan kebijakan Pertamina di sekitaran itu. Betul. Itu menurut Polinet. Iya. Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak representatif kan jadinya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah CSR. CSR. Nah, mungkin teman-teman tahu ya. Mungkin teman-teman tahu bagaimana kemudian CSR dari korporat. Nah, untuk CSR sendiri mungkin teman-teman tahu bahwa itu adalah Corporate Social Responsibility. Itu adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan terkait aspek-aspek yang berada di sekitarnya. Nah, tapi klaim Pertamina saya juga pernah dengar ya. Iya. Di beberapa media juga memuat itu bahwa untuk justru memberikan CSR itu ke masyarakat itu sudah menjamin rasa aman. Itu menurut Pertamina. Itu bagaimana menurut Polinet? Ya, sebenarnya untuk hak atas rasa aman dari ungkapan hasil riset ternyata tidak seperti itu. Bahwa masyarakat tetap mengeluhkan mereka merasa was-was, merasa terancam, merasa nyawa mereka ini seakan-akan bisa saja kapanpun terenggut, seperti itu. Apalagi dengan kejadian di Depo Pertamina Pelumpang. Nah, artinya Polinet mau mengatakan bahwa
CSR itu tanggung jawab yang lain. Iya, betul. Tanggung jawab rasa aman itu berpisah daripada CSR itu. Iya. Nah, yang sebenarnya harus kita lihat adalah bagaimana kemudian CSR itu efektif untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Itu terpisah dari apakah Pertamina memenuhi hak atas rasa aman kepada warga sekitar, seperti itu. Nah, untuk CSR sendiri sebenarnya Pertamina melakukan membuat mekanisme CSR itu dalam 3 hal. Nah, yang pertama itu dalam bentuk uang tunai. Nah, yang kedua itu adalah kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini biasanya dilakukan sama masyarakat di sekitar situ. Nah, khususnya itu untuk ibu-ibu, anak-anak, seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang mungkin menjadi andalan dari Depo Pertamina Makassar, yaitu CSR dalam bentuk bank sampah. Nah, tapi yang menarik ini adalah temuan tentang CSR. Yang pertama itu mungkin dalam bentuk uang tunai. Dalam bentuk uang tunai ini ada lebih dari 50%, bahkan 70% itu masyarakat di sekitar Depo Pertamina itu mengatakan tidak pernah menerima uang tunai. Tidak pernah menerima. Iya. Tidak pernah menerima uang tunai dari Depo Pertamina. Tapi Pertamina dalam hal ini mengklaim pernah memberikan. Pernah memberi, saya tidak tahu ya. Pertamina apakah pernah mengklaim atau tidak. Tapi masyarakatnya yang mengakui bahwa tidak pernah menerima. Tidak pernah menerima. Tapi ada masyarakat yang kemudian pernah menerima. Otomatis kan kita mengklasifikasikan ada yang menerima dan ada yang tidak. Tapi sebagian besar tidak menerima begitu? Sebagian besar tidak menerima CSR seperti itu. CSR dalam bentuk uang tunai. Nah, kemudian ada CSR dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti mungkin perlombaan dan sebagainya. Tapi yang menariknya lagi adalah kurang lebih secara kuantitatif itu 70% masyarakat ternyata tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu yang kemudian jadi menarik. Nah, temuan menarik lagi dari CSR itu adalah karena yang tadi saya bilang bahwa bank sampah ini adalah CSR unggulan. Nah, ternyata pada faktanya masyarakat itu sebagian besar stakeholder yang kami wawancarai itu mengatakan bahwa bank sampah ini tidak efektif pengelolaannya sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar depo. Seperti itu. Itu temuan-temuan yang kurang lebih kami gunakan dengan pendekatan konsep ESG itu. Betul bahwa kalau misalnya kita kaitkan dengan rasa aman, bank sampah itu di mana? Maksudnya kehadiran bank sampah itu seperti apa? Apalagi kalau misalnya tadi dijelaskan kondisinya bahwa sebagian besar masyarakat ketika ditanyai oleh Polinet, ternyata itu juga bank sampah itu juga tidak memberikan kontribusi besar terhadap kelayakan kehidupan mereka di sana. Artinya yang diunggulkan bisa jadi dikatakan bahwa program itu kemudian bisa jadi gagal ya. Karena tidak yang pertama tadi tidak efektif dan juga tidak melibatkan masyarakat. Iya, betul. Ini berikutnya Kak Naila. Ini banyak yang dipertanyakan oleh publik. Nah, kemudian dititipkan ke kami. Kan kemarin kita memuat membaca salah satu artikel pemberitaan bahwa Pertamina juga sudah merespon hasil riset Polinet ya. Kurang lebih dikatakan bahwa dia tidak pihak Pertamina tidak bisa mengambil kebijakan atau keputusan, apalagi rekomendasinya adalah pemindahan lokasi, kalau itu mengambil dasar atau acuan dari riset Polinet. Nah, kalau tanggapan Polinet itu seperti apa? Jadi sebenarnya apakah Pertamina akan menggunakan hasil riset Polinet dalam pengambilan kebijakannya itu sebenarnya tergantung dari pihak Pertamina sendiri. Begitu, kami menyerahkan itu kepada pihak Pertamina karena mereka yang akan mengambil kebijakan. Nah, tapi yang kami sayangkan adalah tidak adanya respon dari pihak Pertamina terkait hasil riset yang diadakan oleh teman-teman Polinet seperti itu. Nah, ini kami sayangkan bahwa yang pertama tidak ada respon dari pihak Pertamina. Yang kedua, kalau dalam kaidah ilmiahnya itu kita tahu bahwa jika kita tidak menyetujui suatu riset, nah otomatis kita harus membuat riset pembanding. Seperti itu, riset pembanding yang menjustifikasi bahwa hasil temuan riset dari Polinet itu tidak benar atau ada yang keliru misalnya. Nah, otomatis teman-teman Polinet itu akan siap untuk berdiskusi dengan pihak Pertamina apabila
dari pihak Pertamina itu membuat riset pembanding yang menjustifikasi tentang keberadaan depo Pertamina itu tidak mengancam masyarakat. Berarti tanggapan Pertamina ini bisa dikatakan oleh Polinet itu tidak ilmiah. Karena kan dia tidak punya riset pembanding untuk membantah risetnya Polinet ya. Ya, secara kaidahnya seperti itu. Apabila Pertamina ingin membantah atau mengatakan bahwa riset yang dilakukan oleh teman-teman dari Polinet itu tidak objektif atau keliru, otomatis Pertamina semestinya membuat riset pembanding seperti itu. Nah, semisal begini Kak Akbar, ketika terjadi kasus kebakaran atau ledakan sewaktu-waktu di depo Pertamina Makassar, nah otomatis publik atau masyarakat ini akan menyalahkan Pertamina secara full karena sudah diberitahu, sudah diwanti-wanti kan dari sebelum-sebelumnya. Salah satunya adalah riset Polinet bahwa ada ancaman keselamatan masyarakat Kota Makassar, khususnya yang berada di sekitar zona berbahaya itu, ya kan? Nah, ini yang harus sebenarnya digarisbawahi bahwa apabila terjadi ledakan, apabila terjadi kebakaran, itu akan merenggut nyawa misalnya atau korban jiwa untuk masyarakat di sekitar depo. Nah, satu nyawa itu sangat berharga dan tidak bisa dinilai sama hal apapun seperti itu kan? Ya, jadi artinya riset Polinet ini supaya mengingatkan Pertamina ya bahwa kejadian peristiwa sebelumnya kayak di Pelumpang itu supaya tidak berulang di Makassar. Betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Nela dari Polinet. Andai misalnya, karena kan ini masalah juga terjadi di lingkup Kota Makassar kan, secara wilayah hukum ini kan bagian Pemkot ya, kemudian DPRD Kota, mungkin nanti secara lebih ke atas lagi DPRD Sulsel. Iya. Nah, kalau misalnya nanti ada kesempatan ya, Polinet kemudian dipertemukan dengan Pertamina untuk beradu data, kira-kira Polinet mau tidak? Iya, pertama mungkin setelah kami melakukan riset pada bulan Juni yang lalu, kami itu melakukan ekspos hasil riset. Nah, ekspos hasil riset ini kami lakukan di salah satu warkop dengan mengundang berbagai media yang kemudian meliput hasil riset kami. Nah, setelah ekspos riset, kemudian banyak yang memberikan apresiasi, banyak yang memberikan dukungan tentang hasil riset dari teman-teman Polinet. Nah, itu salah satu bentuk kesyukuran kami bahwa hasil riset kami ini diterima hangat oleh masyarakat dan menjadi salah satu referensi begitu bagi teman-teman aliansi mahasiswa tadi ya, untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai salah satu bentuk advokasi kebijakan. Dan kami sangat bersyukur bahwa hasil riset kami itu digunakan oleh berbagai pihak, digunakan oleh berbagai stakeholder untuk melakukan advokasi kebijakan maupun gerakan-gerakan sosial lainnya. Meskipun Pertamina belum merespon. Meskipun Pertamina belum merespon hal tersebut kan, seperti itu. Nah, kalau ditantang nanti untuk adu data kira-kira Polinet mau tidak? Pertamina harus menyadari bahwa wacana terkait depo Pertamina ini sudah menjadi wacana publik di Kota Makassar. Seperti itu. Pertamina harus merespon itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kami diundang untuk berdialog dengan berbagai pihak yang terkait, kami siap untuk berdialog tentang itu. Berarti Polinet secara kelembagaan siap ya? Kami siap untuk adu data jor-joran dengan Pertamina. Iya, kami siap untuk itu. Ya, saya kira menarik ya diskusinya, hanya waktu kita sangat terbatas Kak Nela. Mungkin ada terakhir yang saya bisa sampaikan. Silakan Kak Nela. Sampaikan untuk Pertamina atau pemerintah atau siapa saja terkait dengan persoalan ini. Terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan adalah karena ini menyangkut keselamatan masyarakat Kota Makassar seperti itu. Nah, jadi pihak yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota Makassar. Jadi dalam hal ini Dani Pomanto ya? Iya. Jadi harapannya pihak pemerintah Kota Makassar, khususnya Bapak Wali Kota Makassar, itu merespon dan tidak tinggal diam saja apabila ada ancaman keselamatan bagi masyarakat Kota Makassar, khususnya yang berada di sekitar depo Pertamina. Saya kira itu pesan khusus ya. Saya kira juga menjadi
satu bentuk penekanan dari Polinet bahwa Pemkot harus terlibat dalam persoalan ini, apalagi berhubungan dengan nyawa ya. Iya. Ya. Betul. Oke, mungkin demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih kepada Kak Nela dari Polinet sudah banyak berbagi pandangan dan hasil riset. Sekira semoga isu ini kemudian dapat segera menemukan titik terang dan bisa menjadi solusi untuk masyarakat. Mungkin demikian, sekira teman-teman sekalian, semoga di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan isu yang berbeda. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Nela. Terima kasih.